Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat kita beribadah di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, pada saat sore hari ini, ibadah kita merupakan ibadah perayaan hari Natal untuk sekolah minggu ya. Anak-anak baik yang secara offline maupun online, kita mau bersuka cita bersama-sama untuk merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Tante mengundang kita semua datang bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kita akan berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah secara online Tuhan, merayakan Natal hari kelahiran-Mu. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh bersungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ibadah kami. Kami serahkan di dalam kemurahan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa menolong kami, memberkati kami dan mengurapi kami dari awal ibadah, pertengahan hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah kami pada saat sore hari ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Untuk pujian yang pertama kita akan nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami, Dia Mati Untuk Kami.
silakan duduk anak-anak. Kemudian pujian yang selanjutnya adalah dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena pada saat hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan karena kasih-Nya bersedia lahir untuk menyelamatkan kita, umat manusia, ya. Dan kita hanya merayakannya, kita hanya memperingatinya, tetapi dengan penuh ucapan syukur karena Natal bagi kita adalah hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah, yang tidak ternilai harganya, ya, karena itu merupakan kasih Tuhan sendiri kepada umat manusia. Puji Tuhan anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, Tante akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah sekolah minggu secara onsite di gereja di Surabaya jam 9.15 pagi, Medan jam 9.15 pagi juga, kemudian Malang jam 10 pagi dan Jakarta jam 4 sore. Tetapi anak-anak untuk minggu depan tanggal 28 Desember ibadah sekolah minggu ditiadakan satu kali ya anak-anak ya. Kemudian setiap kali beribadah anak-anak juga harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk kalian yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan atau link YouTube, tugas ataupun kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Puji Tuhan, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja baik pada hari Selasa, Kamis, Minggu, Sabtu ya, tidak boleh mengganggu. Tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari ya. Anak-anak harus tetap duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, khususnya juga anak-anak yang mengikuti siaran online karena keadaan, anak-anak tidak boleh berkecil hati ya. Anak-anak tetap harus semangat, anak-anak tetap harus bersukacita karena kita sama-sama baik secara online maupun offline ya anak-anak ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan hadir dalam ibadah kita, maka Tuhan ada di dalam setiap ibadah kita. Puji Tuhan anak-anak. Kita akan dengar firman Tuhan. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kepadamu ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang
Anak-anak, pujian ini merupakan kerinduan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, bahwa kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam lagi. Melalui apa anak-anak? Melalui mendengar isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya anak-anak, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Karena dari situ kita bisa mengenal dan mengetahui apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu pada saat sore hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh merayakan Natal Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan berita Natal. Biarlah firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, boleh kami dengar, boleh kami imani, boleh kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, jikalau ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan lewat apapun juga Tuhan, kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi, darah Yesus yang berkuasa menolong kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi kami semua, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat sore hari ini anak-anak bersuka cita? Bersuka cita? Mana suaranya anak-anak? Anak-anak bersuka cita? Bersuka cita, puji Tuhan. Anak-anak bersuka cita karena apa? Ayo. Bersuka cita karena apa? Hah? Karena Tuhan Yesus lahir, karena kita merayakan Natal. Berarti kalau hari-hari biasa enggak bersuka cita. Tetap bersuka cita ya. Tetapi hari ini sedikit istimewa karena kita merayakan apa? Natal, puji Tuhan. Anak-anak, Natal itu apa sih? Natal itu apa? Kita memperingati apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus, puji Tuhan. Anak-anak, kelahiran Tuhan Yesus berarti sama dengan kayak apa biasanya? Hari ulang tahun ya. Pasti anak-anak semua punya hari ulang tahun dong ya. Punya tanggal lahir. Ulang tahun memperingati hari kelahiran kita, ya kan? Nah, anak-anak, hari Natal yang kita peringati merupakan hari ulang tahun atau hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan biasanya hari ulang tahun identik dengan apa? Hadiah. Anak-anak kalau ulang tahun dapat hadiah enggak? Dapat hadiah ya. Biasanya dapat kado ya. Nah, kalau hari ini adalah hari Natal, hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, berarti siapa yang dapat hadiah? Ayo, siapa yang dapat hadiah? Benar, berarti anak-anak nggak dapat ya, kan anak-anak nggak ulang tahun. Ya, biasanya yang dapat hadiah yang ulang tahun kan ya. Tetapi ketika kita merayakan Natal, justru anak-anak yang dapat hadiah ya, justru anak-anak yang mendapat kado ya. Nah, anak-anak kalau diundang datang ke ulang tahun teman, pasti anak-anak bawa hadiah kan. Nah, pada saat Tuhan Yesus ulang tahun, justru anak-anak yang dapat hadiah, anak-anak yang terima hadiah. Ada kue-kue ya kan, ada hadiah, ada kue. Nah, secara rohani anak-anak, secara rohani ya, Natal ya, perhatikan, secara rohani Natal adalah hadiah dari Tuhan untuk umat manusia. Apa anak-anak? Natal adalah hadiah dari siapa? Dari Tuhan untuk manusia. Karena apa? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan hadiah, merupakan anugerah yang terbesar. Hari ini anak-anak, Tante nggak akan cerita kisah kelahiran Tuhan Yesus di kandang ya. Tante nggak akan cerita tentang orang Majus yang mungkin kalian sudah sering dengar ya. Tetapi Tante akan ceritakan tentang makna Natal ya buat kita semua. Jadi Tante tadi katakan bahwa Natal adalah hadiah dari siapa? Dari Tuhan untuk siapa?
Untuk kita ya, untuk manusia, untuk tante, untuk anak-anak semua, untuk papa mama, untuk kita semua yang percaya. Kenapa bisa begitu tante? Nah, Natal membuktikan kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kenapa bisa begitu tante? Karena manusia di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab mencatat bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Anak-anak tahu bahwa hukuman dosa itu apa? Hukuman dosa itu apa? Mati, maut, ya. Masuk neraka. Jadi kalau firman Tuhan mencatat tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa, semua manusia berbuat dosa, itu artinya semua orang harus dihukum. Nah, anak-anak, Tuhan tidak rela kita sebagai manusia dihukum ya. Tuhan tidak mau kita binasa. Itu sebabnya perlu seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan datangnya seorang juru selamat yang menebus dosa kita, menggantikan semua dosa kita. Seharusnya kita yang mati, tetapi juru selamat yang menggantikan kita, sehingga kita tidak binasa, ya, tetapi kita diselamatkan. Nah, melalui kelahiran Tuhan Yesus itulah, dengan tujuan menyelamatkan manusia, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, anak-anak. Jadi Natal tadi tante katakan Natal adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia, ya. Ayatnya di mana tante? Ayatnya ada di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nih ya gambarnya. Nah, ya, Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela turun ke dunia, ya, lahir sebagai manusia yang tidak berdosa tetapi dijadikan berdosa untuk menebus kita semua, ya. Natal adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Hadiah terbesar dari Tuhan, tidak ternilai, ya. Tidak ternilai oleh apapun juga, ya. Itu adalah kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bunyi ayat Yohanes 3 ayat 16 ya, anak-anak ya. Jadi itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu besar kepada semua manusia, ya. Tetapi manusia yang percaya kepadanya, ya. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, ya. Anak-anak, puji Tuhan. Nah, anak-anak kalau Natal biasanya anak-anak terima hadiah, ya. Hadiah ini berkat Tuhan untuk anak-anak yang sudah setia, ya, beribadah tiap hari Minggu, ya. Coba direnungkan sebentar, kalau seandainya Tuhan Yesus yang lagi ulang tahun itu ada di tengah-tengah kita, hadiah apa kira-kira yang kalian mau berikan untuk Tuhan Yesus? Anak-anak tahu nggak? Hadiah kalian buat Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus nggak butuh mobil-mobilan, ya. Tuhan Yesus nggak butuh mainan. Tuhan Yesus nggak butuh kue, ya. Tuhan Yesus butuh apa? Kalau kita ada di tengah bersama Tuhan, kita mau kasih hadiah apa sama Tuhan? Ini loh, hati kita, hidup kita. Tuhan, aku mau jadi anak yang manis. Itu sudah jadi hadiah yang terindah buat Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anak yang taat. Itu juga hadiah yang luar biasa buat Tuhan, ya, anak-anak. Tuhan Yesus senang kalau lihat anak-anak sekolah minggu taat dengar-dengaran firman Tuhan, ya. Tuhan, aku mau mendengarkan orang tuaku, taat sama orang tuaku. Itu hadiah yang terindah juga buat Tuhan. Tuhan disukakan hatinya, Tuhan disenangkan hatinya. Lalu apa lagi? Apa lagi?
hidup benar, hidup taat, hidup benar, ya, tidak berdusta. Nah, ya, di sekolah taat jadi berkat lah, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu hadiah loh buat Tuhan, ya. Tuhan Yesus lihat, aduh anak-anakku sekolah minggu manis-manis, rajin-rajin, ya, senang sekali. Nah, itu menjadi kesukaan buat Tuhan, ya. Itu menyenangkan hati Tuhan dan itu menjadi hadiah buat Tuhan, ya anak-anak, ya. Di sekolah aku enggak mau nyontek. Nah, itu tekad yang bagus, ya. Aku enggak mau nakal, aku enggak mau ganggu temanku. Itu hadiah yang bagus juga buat Tuhan, ya anak-anak, ya. Jadi enggak usah muluk-muluk, aduh tante saya enggak punya duit, tante aku enggak punya uang buat beli mainan buat Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus enggak mainan anak-anak, ya. Jadi anak-anak cukup memberikan hidupnya, hatinya untuk Tuhan, ya. Itu akan menjadi kesukaan buat Tuhan, ya. Anak-anak mau memberi hadiah buat Tuhan? Anak-anak mau memberi hadiah buat Tuhan? Mau. Apalah hadiahnya tadi, apa? Hah? Hati kita taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, itu hadiahnya yang menyenangkan hati Tuhan. Sekian firman Tuhan, kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi tante tanya, anak-anak mau memberi hadiah terbaik buat Tuhan? Mau, puji Tuhan. Apa hadiahnya? Taat. Dengaran, ya, puji Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, jadi anak yang manis. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari Natal yang kita peringati, yang merupakan hadiah, ya. Hadiah kasih dari Tuhan untuk kita, ya. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, ya anak-anak, ya. Ayo, lipat tangannya semua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu pada saat ini. Kami boleh merayakan Natal, memperingati hari kelahiran-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu kami boleh mengerti bahwa Natal adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu bagi kami dengan tujuan menjadi juru selamat untuk kami semua. Tuhan tolong untuk anak-anak-Mu yang masih kecil ini boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami juga boleh memberikan hadiah untuk Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap tanah hati kami yang terbaik, boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah selanjutnya dalam tanda kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.